Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdianto Budi Susilo Margono dan rekan saya Fahmi Triyadi Fauzi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik clustering menggunakan algoritma Kemen. Oke. Yang pertama, algoritma Kemen. Algoritma Kemen itu adalah metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam jumlah klaster. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Jadi kalau bukan atribut numerik tidak bisa. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan jumlah K klaster. Jadi nilai K di sini bebas menentukan nilainya yang pasti gitu ya, harus lebih kecil dari jumlah datanya. Yang kedua, pilih titik secara acak sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok atau klaster. Jadi titik ini ditentukan pada awal dan di tahap selanjutnya pemilihan sentroid dengan cara pemilihan yang berbeda. Ketiga, ya hitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. 4. Tentukan sentroid baru rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. 5. Kembali ke step 3 apabila masing-masing ada data berpindah ke klaster atau ada perubahan nilai sentroid. Jika tidak ada, maka hentikan proses clustering. Nah, di sini untuk menentukan jarak terdekat antara data sentroid, saya menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, di rumus ini ada D. D itu sama dengan jarak data ke sentroid. Nah, jarak data ke sentroid, akar dari data ke 1 dikurang objek sentroid kedua pangkat 2. Nah, teknik clustering dengan algoritma Kemen pada data latih. Di sini ada data latih. Terdapat sebuah data latih di sini ada atribut 1 dan atribut 2. Nah, sebagai penilaian di mana masing-masing atribut sudah mempunyai nilainya di sini ya. Nah, langsung saja ke iterasi pertama, menghitung jarak data dengan sentroid acak. Oke. Untuk menghitung sentroid acak di sini sudah ada gambar di mana untuk menentukan sentroid awal kita. Nanti. Jadi ya udah dikatai ya jumlah kelompok atau kelompok K-nya, nilai K-nya 2, jumlah datanya 6, sentroid klasternya 1 dan 3, sentroid klaster kedua 4 dan 2. Nah, di sini sudah digambar cara menentukan sentroid klaster 1 dan sentroid klaster 2. Nah, di sini menghitung jarak data dengan sentroid acak. Saja ke contohnya, ada data sentroid di sini dimulai dari sentroid 1, data 1 sentroid 1 sama dengan akar dari 1. Jadi atribut 1 klaster 1 nilainya 1 dan dikurang 1 dari sentroid 1 atribut 1 ada nilainya 1. Di sini pangkat 2 ditambah 3 dari klaster 1 atribut 2 nilainya 3 dikurang 3 dari nilai dari sentroid 1 atribut 2 dan pangkat 2 sama dengan akar dari, jadi 1 dikurang 1 0 pangkat 2 dan 3 dikurang 3 0 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi data kedua dan ketiga seterusnya semua sama saja seperti saya cara menghitung data ke 1.
Nah, di sini ada sentroid kedua. Menghitung jarak datanya menggunakan sentroid acak. Seperti yang sebelumnya, di slide sebelumnya, di sini data ke-1 sentroid 2 sama dengan akar dari, nah ini nilai dari 1 ini dari cluster 1, atribut 1 nilainya 1. Dan di sini ada 4 dari sentroid 2 atribut 1 nilainya 4. Di sini 4 pangkat 2 plus 3 ini dari nilai sentroid 1 cluster 1 atribut 2 nilai 3 dikurang sentroid 2 atribut 2 sama dengan nilainya 2 pangkat 2 sama dengan karena di sini 1 dikurang 4 jadi min sama dengan min 3 pangkat 2 di sini 3 dikurang 2 1 jadi 9 plus 1 sama dengan 10 sama dengan 3,16. Data kedua dan ketiga dan seterusnya sama saja penghitungannya. Dan di sini ada hasil perhitungan jarak data dengan cluster 1 dan sentroid 1 dan sentroid 2. Di sini mengelompokkan data sesuai cluster jarak terpendek. Di sini terdapat ada data 1 cluster 1 dan data 1 cluster 2. Dan mengelompokkannya seperti data 1 masuk ke dalam cluster 1. Contohnya seperti kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi menentukannya seperti ini. Karena cluster 1 lebih kecil nilainya daripada cluster 2, maka nilainya masuk ke dalam cluster 1. Nah, dan selanjutnya di cluster kedua, di cluster 1 3,16, di cluster 2 nilainya 0, maka masuknya ke dalam nilainya 0. Dan selanjutnya di cluster 1 di sini nilainya 5,65 dan di cluster 2 nilainya 5,09, jadi lebih kecil di cluster 2, maka nilainya masuk ke dalam cluster 2. Jadi seperti ini, data 1 masuk ke dalam cluster 1, seperti yang tadi, data kedua masuk ke dalam cluster 2, dan data 3 masuk ke dalam cluster 2, data 4 masuk ke dalam cluster 2, data 5 masuk ke dalam cluster 2, data 6 masuk ke dalam cluster 2. Nah, di sini hasil pengelompokan data sesuai jarak terpendeknya. Yang warna biru ini cluster 1, yang warna kuning ini cluster 2-nya. Nah, di sini hitungan rata-rata dari data pada tiap cluster. Pada cluster pertama, terdapat satu data, maka nilai rata-rata pada cluster 1 adalah data 1 dengan atribut 1, jadi 1 dibagi 1 sama dengan nilainya 1, ya kan? Terus data ke-1 dengan atribut 2, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, baru yang pada klaster kedua terdapat 5 data. Nah, 5 datanya itu dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka nilai rata-rata pada klaster 2 adalah dari 4, 5, 8, 9, 12 itu ditambah lalu dibagi 5 dan hasilnya 7,6. Dan data seterusnya di sebelahnya berikutnya dari data 2, 7, 6, 11, 10 ditambahkan dan hasilnya dibagi 5 dan hasilnya 7,2. Seperti itu. Nah, kita masuk iterasi kedua, menghitung jarak data dengan perhitungan rata-rata sentroid. Menghitung jarak data dengan perhitungan rata-rata sentroid di sini sudah ada.
sudah diketahui jumlah klasternya ada 2, K-nya 2, jumlah datanya 6, centroid cluster 1, nilainya adalah 1 dan 3, centroid cluster 2, nilainya adalah 7,6 dan 7,2. Dari centroid cluster 1 dan centroid cluster 2 ini ditentukan dari slide sebelumnya, dari hitungan sebelumnya. Oke, langsung aja. Ini terdapat menghitung langsung centroid data 1, centroid 1. Data pertama ini, nilainya data pertama, atribut pertama adalah 1, nilainya 1, dan centroid pertama atribut 1, nilainya adalah 1 di sini. Jadi, nilai dari atribut data dan dikurang centroid atribut 1 pangkat 2 ditambah dari data ke-1 atribut kedua nilainya adalah 3 dikurang centroid 1 atribut kedua adalah sama, nilainya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0 pangkat 2, 3 dikurang 3, 0 di pangkat 2, dan hasilnya 0. Dan data kedua dan seterusnya perhitungannya sama seperti data ke pertama tadi saya menghitung. Nah, di sini centroid kedua seperti sama perhitungannya. Data ke-1 centroid kedua. Jadi data ke-1 atribut ke-1 adalah nilainya adalah 1. Centroid kedua atribut pertama adalah 7,6 pangkat 2 ditambah data ke-1 atribut kedua nilainya 3 dikurang centroid kedua atribut kedua nilainya adalah 7,2 pangkat 2. Akar dari dan 1 dikurang 7,6 pangkat 2 dan hasilnya 43,56 ditambah 3 dikurang 7,2 pangkat 2 17,64 sama dengan akar dari 61,2 sama dengan 7,82. Dan penghitungan data kedua dan seterusnya sama seperti saya tadi contohkan. Dan hasil perhitungan jarak data dengan klaster 1 dan 2 sebagai berikut. Untuk mengelompokkan data sesuai klaster jarak pendek, nah di sini sudah ada hasilnya. Data 1 masuk ke dalam klaster 1, data kedua masuk ke dalam klaster 1, data ketiga masuk ke dalam klaster 2, data keempat masuk ke dalam klaster 2, data kelima masuk ke dalam klaster 2, data keenam masuk ke dalam klaster 2. Ini hasil pengelompokan data sesuai jarak terpendek. Seperti biasa warna biru adalah klaster 1, warna kuning adalah klaster 2. Di sini hitung rata-rata dari data pada tiap klaster. Nah, pada klaster pertama terdapat ada 2 data, yang ke-1 dan kedua. Maka nilai rata-rata pada klaster 1 adalah dari data 1 ditambah atribut 1, nilainya kan 1. 1 ditambah 4 dengan hasilnya dibagi 2 sama dengan 2,5. Dan berikutnya antara data 1 dan 2 ditambah dari 3 ditambah 2 terus dibagi 2 dan hasilnya 2,5. Dan pada klaster kedua terdapat 4 data yaitu 3, 4, 5, dan 6. Maka nilai rata-rata pada klaster 2 adalah dari 5, 8, 9, 12 ditambahkan hasilnya dibagi 4 dan hasilnya 8,5. Dan berikutnya juga 7, 6, 11, 10 ditambah dibagi 4 dan hasilnya 8,5 juga. Iterasi ketiga, menghitung jarak data dengan perhitungan rata-rata centroid. Nah, menghitung jarak data dengan menggunakan perhitungan rata-rata centroid di sini sudah diketahui jumlah klasternya 2, jumlah datanya 6, centroid pada klasternya adalah 2,5 dan 2,5 juga. Centroid pada klaster kedua terdapat nilai 8,5 dan 8,5 juga. Centroid pertama dan kedua ini dapat nilai dari slide sebelumnya, perhitungan dari sebelumnya. Nah, menghitung jarak data dengan perhitungan rata-rata di sini
dari centroid pertama adalah 2,5, atribut pertama, dan atribut kedua juga 2,5. Menghitungnya juga sama. Data pertama atribut pertama nilainya adalah 1 dikurang centroid pertama atribut pertama adalah 2,5 pangkat 2 ditambah data pertama atribut kedua nilainya 3 dikurang centroid pertama atribut kedua nilainya ada 2,5 terus pangkat 2 sama dengan hasilnya akar dari 2,25 ditambah 0,25 sama dengan akar dari 2,5 sama dengan 1,58. Penghitungannya seterusnya juga data ke 1, kedua, dan seterusnya perhitungannya sama. Nah, di sini ada centroid kedua. Data pertama atribut pertama nilainya 1 dikurang centroid kedua atribut pertama nilainya adalah 8,5 maka 2 ditambah data 1 atribut kedua adalah nilainya 3 dikurang centroid kedua atribut kedua nilainya adalah 8,5 pangkat 2 sama dengan akar dari 1 dikurang 8,5 dan hasilnya 56,25 ditambah 3 dikurang 8,5 pangkat 2 sama dengan 30,25 sama dengan akar dari 86,5 sama dengan 9,30 dan data kedua dan seterusnya perhitungannya sama. Dan ini hasil perhitungan dari jarak data dengan klaster 1 dan klaster 2 centroid maksudnya. Nah, di sini sudah mengelompokkan data sesuai klasternya, jarak terpendek. Data pertama masuk ke dalam klaster pertama, data kedua masuk ke dalam klaster pertama juga, dan data ketiga dan seterusnya masuk ke dalam klaster kedua. Ini hasil pengelompokan data sesuai jarak terpendek. Yang biru klaster pertama dan yang kuning adalah klaster kedua. Nah, di sini proses clusteringnya ya berhenti karena hasil centroid interaksi ketiga sama dengan centroid pada interaksi kedua. Jadi nilai dari interaksi ketiga ternyata sudah sama seperti interaksi kedua. Jadi prosesnya dihentikan. Jadi karena tidak ada perubahan gitu. Nah, maka dari itu karena itu ya interaksi itu dihentikan dan clustering ini menghasilkan cluster 1 berisi data 1 dan 2, cluster 2 berisi data 3, 4, 5, dan 6. Seperti gambar di samping saya, di samping ini. Seperti cluster pertama berisi data 1, data kedua, dan cluster kedua berisi data ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.